Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Selamat sore pemirsa TV 9 Nusantara dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan juga selalu semangat tentunya di setiap harinya. Dan alhamdulillah jumpa lagi bersama saya Putri Humaira, insya Allah selama 1 jam ke depan dalam Hujah Aswaja. Kali ini dimana kita akan membahas mengenai Islam dan kebudayaan. Kita tahu dua hal ini pastinya berdampingan dan banyak sekali hal-hal yang perlu kita perdalami khususnya mengenai Islam dan kebudayaan ini. Apa kaitannya dari keduanya? Bagaimana kita bisa memilah apakah ini bisa terpisah ataukah memang selalu berdampingan? Nah, kita akan membahasnya tentunya bersama dengan tim Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur. Siapa lagi? Beliau adalah Ustadz Nurholis Majid. Assalamualaikum, selamat sore Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Sehat Ustazah. Masya Allah. Panggil Mbak aja, Masya Allah, alhamdulillah. Tadi dipeseni katanya suruh Ustazah. Iya, ya. Ini nuansanya setelah berpuasa, setelah lebaran juga ini ya Ustadz ya. Alhamdulillah ya, sehat ya Ustadz ya. Alhamdulillah ya, walaupun ada peristiwa sedikit eksiden. Ya, insiden. Berkah ya, Ya, ini ya, semoga bisa menjadi jalan ampunan dari Allah begitu ya Ustadz ya. Mudah-mudahan di balik musibah itu ada pahala yang bisa kita dapatkan dan semoga ada hikmah ya, tentunya harus lebih hati-hati gitu ya. Kira-kira begitu Mbak Ucum. Hujah Aswaja dibuka sudah langsung dengan hal itu. Dan kita bahasnya tentang Islam dan kebudayaan juga ini Ustadz ya. Kaitannya Indonesia ini yang juga kaya akan budaya dan juga enggak memungkiri juga bahwa mayoritas umat beragama Islam di Indonesia. Bagaimana Ustadz kaitannya? Yang pertama bahwa Islam itu tidak antipati dengan kebudayaan ya. Jadi jangan pernah membenturkan Islam dan kebudayaan. Karena keduanya itu akan saling berkontekstualisasi. Jadi begini, Islam itu agama samawi, turun dari Allah, bersifat tauqifi. Tauqifi itu paket langsung, tidak ada intervensi manusia. Jadi tidak ada Islam itu diintervensi oleh manusia, tidak ada. Islam itu memang dari Allah berdasarkan wahyu. Tetapi bagaimanapun juga Islam itu kan harus diimplementasikan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Maka di situ ada ruang, ada waktu. Karena ada ruang dan ada waktu, maka di situ ada kebudayaan yang sudah mengitari lebih awal. Nah, implementasi ajaran Islam ini akan selalu berkontekstualisasi, akan selalu berkolaborasi ya. Tentu ada koreksi-koreksi ya. Makanya kalau kita belajar usul fikih itu ada istilah al-uruf. Ada al-urfus sahih, ada al-urful fasid. Ada uruf itu tradisi ya yang sudah berkembang di masyarakat. Ada yang baik, tentu ada yang kurang baik. Lah yang kurang baik kita perbaiki. Kira-kira begitu. Tapi yang jelas bahwa Islam itu tidak bisa dipisahkan dengan kebudayaan. Karena Islam itu ada dalam ruang dan waktu, ada dalam satu tempat di mana tempat itu sudah ada kebudayaan begitu. Begitu ya, Mbak Pucung. Mungkin ini yang juga sering digaungkan. Ini seperti yang sering dilakukan oleh Wali Songo di zaman dahulu, begitu kayak. Betul. Ustadz, ya. Jadi saya ambil contoh bagaimana Sunan Kalijaga ya berdakwah itu menggunakan wayang. Ini kemarin kita sempat ramai soal wayang ya. Ya walaupun sudah dijawab oleh Gus Baha. Baik. Mengenai apa boleh di-share? Mungkin ada pemirsa di rumah yang itu kan sempat terjadi kontroversi. Kok Islam syarat dengan kebudayaan, kok wayang itu diperbolehkan dan sebagainya lah. Itu perdebatannya itu. Tapi yang jelas begini. Betapa cerdasnya dan betapa bijaksananya ulama-ulama kita, ulama Nusantara itu, terutama Wali Songo itu, ketika beliau berdakwah itu ternyata beliau mampu membaca situasi ya, membaca situasi. Itulah yang kemudian disebut pendakwah atau dai itu tidak harus alimun bi ilmi, tidak hanya cukup ilmunya luas, tidak hanya alim, tapi arifun sekaligus bijaksana. Nah, para Wali Songo itu saya melihat itu membaca situasi itu sangat cerdik gitu ya. Ini orang lagi seneng wayang, lagi gandrung wayang. Karena sebelum itu kan kita agamanya belum Islam kan. Nah, Sunan Kalijaga itu melihat, wah ini kok orang seneng wayang, berarti bagaimana kalau seandainya wayang ini dijadikan sebagai sarana untuk menyampaikan risalah Islamnya di tengah-tengah masyarakat. Nah, beliau itu adakan tontonan wayang itu di alun-alun. Ya masyarakat tentu senang kan? Betul. Kanjeng apa kami pengen nonton, apa syaratnya? Oh enggak ada syarat. Cukup baca kalimat syahadat. Syahadu alla ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah yang kemudian dikenal oleh orang Jawa disebut dengan kalimo soto.
Kalimah soto itu kalimat syahadat. Lakonnya itu ada semar, ada gareng, ada petruk, ada bagong. Itu kalau kita baca ya buku-buku tentang sejarah itu. Iya. Misalnya bukunya Prof. Umar Hayam misalnya itu berasal dari bahasa Arab tuh. Semar dari kata syamir artinya lanjutkan, gareng dari kata khairan artinya kebaikan, petruk dari kata fatruk tinggalkan, bagong dari kata buyan kejahatan. Syamir khairan fatruk buyan, teruskanlah kebaikan, tinggalkanlah kejahatan. Arjuno arju jannah, mengharap surga. Wah, ternyata ada makna. Ada maknanya. Itu Islam semua tanpa harus ada peperangan ya, tanpa harus ada setetes darah pun mengalir. Ini juga yang menginspirasi saya bahwa berdakwah dengan kekerasan itu saya pastikan tidak akan berhasil. Nggak akan berhasil. Justru bagaimana kemudian itu menggunakan sarana-sarana yang kemudian banyak digandrungi oleh masyarakat. Misalnya ini, kalau sekarang orang lagi seneng ini, selawatan kan? Betul. Ada, dikoploin lah istilahnya. Iya betul. Ada majelisnya Habib Syekh. Baik. Ada majelisnya Habib Zainal Abidin ya di Pekalongan itu. Kalau di Bangkalan ada jamaahnya Kiai Fakhri Al-Maghfur ya, Al-Maghfur lah. Fakhrmania istilahnya itu. Ada juga adiknya beliau ya, Lora Karor itu punya komunitas namanya Solu Community. Ada Habib siapa lagi ya? Banyak sekali lah komunitas-komunitas sholawat itu. Dan itu yang saya bilang saya apresiasi itu. Karena dengan cara itu kemudian bisa menarik simpatik anak-anak milenial. Masyarakat sekarang terutama milenial itu untuk bisa bergabung bersolawat, bersenandung bersama, melantunkan syair-syair indah. Karena dengan cara itu, kalau kemudian cuman ceramah doang, ya bisa, tapi mungkin yang menarik begitu itu kan cuma segelintir orang. Atau disampaikan, hafalkan salawat ini, misalnya gitu ya Ustadz ya. Iya. Terlalu saklek atau kaku begitu ya. Jadi menurut saya memang kebudayaan itu harus dijadikan sebagai sarana untuk menyampaikan visi misi keislaman tadi itu. Lil wasail hukmul maqasid kalau kita baca ya, bahwa wasilah itu hukumnya sama dengan tujuannya. Kalau berdakwah itu adalah wajib, maka menggunakan sarana di dalam berdakwah juga menjadi kewajiban gitu. Itu Mbak Pucu. Baik-baik, Masya Allah ya. Bagaimana juga ibaratnya dengan kebudayaan ini, ibaratnya ada seninya begitu ya dalam berdakwah, untuk mengajak orang-orang juga dalam kebaikan begitu ya Ustadz. Lah terkait dengan budaya ini memang banyak sekali, apalagi di Indonesia ya Ustadz ya. Nah kalau kita berbincang setelah Lebaran, salah satu kebudayaan atau tradisi adalah halal bihalal. Nah ini mungkin bisa dibahas juga ini spesifiknya. Kok namanya halal bihalal ya Ustadz? Emang ada haram biharam misalnya seperti itu? Ada yang mempertanyakan seperti itu. Bagaimana asal-usulnya dan arti makna dari halal bihalal ini? Ya, pertama dari sisi nomenklatur ya. Halalun bihalalin itu sebuah tarkib Arabi ya, susunan kalimat bahasa Arab yang orang Arab sendiri itu bingung. Ini nahunya juga nggak jelas. Mau jadi apa halalun bihalalin itu kan? Oke, tetapi terlepas dari itu Mbak Pucum, substansi daripada halal bihalal itu sangat baik dan sangat positif. Itu tadi yang saya bilang bahwa ulama kita itu, ulama Nusantara, itu sangat cerdas dan sangat cerdik. Itu kalau kita baca sejarah kan, dulu itu kan konflik elit tertentu itu kan terjadi. Itu kan yang usul Mbak Kiai Wahid Hashim, ayahnya Gus Dur kan. Itu punya inisiatif, punya gagasan, gimana kalau setelah Lebaran itu kita adakan di satu forum, di satu tempat, dalam forum yang sama, sehingga efisien dari sisi waktu, juga efisien dari sisi finansial, dari sisi biaya. Efektif juga kan, daripada kemudian Menteri A ke Menteri B, C ke D, dan seterusnya itu kan butuh waktu satu-satu begitu ya Ustadz. Lama banget dan mungkin juga tidak bisa ketemu kan begitu. Tapi kalau dalam satu waktu kan sangat efektif dan sangat efisien, sehingga gagasan itu kemudian diterima oleh Presiden Soekarno pada saat itu dan lalu diadakan dan diberi nomenklatur adalah halal bihalal. Halal itu artinya mengikhlaskan. Bihalal, Mbak Pucum, mengikhlaskan kesalahan saya. Sehingga ada istilah halalun bihalal, halal bihalal gitu. Ini sebuah istilah yang cukup aneh. Memang di Arab tidak ada. Artinya ini hanya di Indonesia saja begitu Indonesia ya, banget, ya? Indonesia banget. Malaysia aja tidak ada. Kalaupun ada itu TKI kita yang di sana. Membentuk seperti itu. Iya. Oke. Jadi nggak ada halal bihalal di Arab Saudi, tidak ada. Tetapi substansinya itu bagus. Kan halal bihalal itu satu ya, silaturahim. Baik. Apa salahnya orang silaturahim? Iya kan? Bahkan Islam itu menganjurkan silaturahim.
barang siapa yang silaturahim maka akan dipanjangkan umurnya, kan begitu. Man arada an yuwassa'a fi rizqihi falyasil rahimahu. Orang yang ingin diluaskan rizkinya maka harus silaturahim. Silman qata'aka wa atiman haramaka wa'fu amman dolamaka, kan begitu kan hadisnya. Lalu yang kedua, kumpul bersama dengan keluarga. Kemudian yang ketiga adalah saling memaafkan. Memaafkan juga perintah dalam Islam gitu. Soal kemudian waktunya ditaruh di bulan Syawal, itu adalah kesepakatan bersama, bukan sebuah kewajiban. Boleh aja halal bihalal nanti setelah Idul Adha boleh. Boleh ya. Boleh, artinya kan ada yang bilang ini keharusankah, sifatnya wajibkah begitu? Halal bihalal itu perintah yang tidak ada juklak dan juknisnya. Nah, kita tahan dulu ini ya Ustaz ya. Tidak ada juklak dan juknisnya. Lantas seperti apa? Lalu apa saja yang perlu kita lakukan? Misal kita sedang mengadakan halal bihalal begitu, apa saja yang tidak boleh begitu ya Ustaz ya. Membahas mengenai bagaimana Islam dan kebudayaan, di mana di segmen ini kita membahas, kita spesifikkan lagi ya Ustaz ya, mengenai banyak sekali kebudayaan. Nah, salah satunya kita bahas yaitu tentang halal bihalal. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai awalnya seperti apa begitu ya. Ternyata ini hanya ada di Indonesia sebenarnya. Nah, lantas ini wajibkah Ustadz ya hukumnya mengadakan halal bihalal di bulan Syawal khususnya? Bagaimana Ustadz penjelasannya? Kalau halal bihalal itu diartikan substansinya adalah meminta maaf, tentu wajib. Baik. Orang punya salah itu kan harus minta maaf. Nggak boleh ditunda kan. Tetapi kalau soal waktu dan seremonialnya itu tidak harus. Makanya kadang kan konsepnya orang halal bihalal mengadakan acara begitu ya Ustadz ya. Itulah yang saya bilang bahwa tradisi halal bihalal ini adalah syarat dengan kebudayaan. Tapi bukan berarti itu salah, karena memang Islam dan kebudayaan itu harus berkontekstualisasikan. Jadi begini. Perintah tentang meminta maaf, perintah tentang bersedekah, perintah untuk silaturahim itu adalah kewajiban bagi kita. Tetapi tentu momentumnya tidak harus di bulan Syawal. Loh, Ustaz, kok kemudian orang adakan halal bihalal, kenapa kok harus di bulan Syawal? Karena memang momentumnya itu pas habis Lebaran, liburan panjang, kemungkinan keluarga bisa datang semuanya, kemudian juga kumpul-kumpulnya pas gitu. Dan kalau ini kemudian dilakukan di bulan berikutnya, katakanlah misalnya Dzul Qa'dah, ya orang kan sudah pada kerja. Yang merantau di Jakarta, mereka susah untuk pulang. Yang merantau di Bandung, yang merantau di luar pulau, susah pulang. Tapi kalau Idul Fitri kan mereka kebanyakan pulang. Dan momentum itu yang kemudian diincar oleh banyak orang. Ya sudahlah, halal bihalalnya di hari ini. Paling pas inilah. Itu paling pas, nggak perlu biaya kan mereka. Baik. Jadi sekali pulang ke kampung halaman, di situ banyak ketemu family kan. Betul. Begitu. Nah, ini kalau dalam kajian fikih itu adalah tauqituz zaman, bukan takhsisus zaman. Menentukan waktu bukan mengkhususkan waktu. Jadi yang tidak boleh itu mengkhususkan waktu. Baik. Halal bihalal harus di bulan Syawal, tidak boleh. Karena halal bihalal itu boleh di kapan saja. Tapi kalau tauqid itu artinya menentukan ini forumnya pas di bulan Syawal karena liburan panjang. Itu boleh. Artinya misal gini, udah nggak Syawal kok masih halal bihalal, gitu. Begitu. Nggak apa-apa. Nggak masalah ya. Nggak masalah. Nggak harus di bulan Syawal. Bahkan di beberapa tempat yang mungkin mereka keluarga besar itu kadang-kadang di bulan Dzul Qa'dah, Syawalnya sudah habis, mereka masih halal bihalal. Dan itu boleh. Itu namanya tauqid, bukan taksis. Yang nggak boleh itu taksisus zaman, mengkhususkan waktu. Kecuali yang ibadah mahdhum muqayyadah ya. Misalnya kayak duhur, mulai kapan? Ya, ba'da zawali syamsi, setelah tergelincirnya matahari sampai tiba waktu asar. Sudah di luar itu berarti bukan waktu asar, bukan waktu duhur. Itu namanya taksis. Tapi kalau halal bihalal di bulan Syawal, di luar bulan Syawal boleh apa enggak? Ya boleh. Cuma ini bulan Syawal ini momentumnya pas. Nah, itu namanya taukid, bukan taksis. Sehingga itu boleh gitu. Nah, apa saja sih Ustadz ya yang perlu dilakukan ketika misal ada acara halal bihalal? Apakah wajib dengan sajian-sajian, makanan dan sebagainya seperti itu Ustadz? Ya tentu karena orang datang ke rumah, ada acara. Ya kalau mau dibilang kewajiban tentu tidak ada kewajiban bersedekah. Tetapi kan orang ngasih makanan itu kan bagian daripada sedekah. Dan itu tradisi menurut saya adalah baik ya. Di mana sih sekarang ada orang bertamu yang nggak dikasih makan? Kalau di bulan Syawal itu pasti dikasih makan. Mbak Pucum bisa Sidoarjo ya Mbak Pucum? Betul, Gresik. Kalau Gresik ya. Kalau di Madura Mbak Pucum, saya orang Madura. Iya, bagaimana Ustaz? Sekali pindah ke rumah ini makan.
Setiap datang ya. Iya, Oke. pindah ke sini makan, nanti pindah ke satunya lagi makan lagi. Jadi sehari itu kalau kita berkunjung 6 rumah, ya 6 kali makan. Masya Allah, berebut berkahnya tamu begitu kan Ustaz? Betul. Kalau tidak makan, itu kadang-kadang dalam tanda kutip, ditanya, kamu kok enggak mau sama makanan saya? Tersinggung begitu ya? Tersinggung lah bahasanya gitu. Jadi terpaksa kita makan, walaupun hanya 1-2 sendok gitu. Jadi sana pindah makan lagi, sana lagi pindah makan lagi, terus begitu. Oke. Jadi bersedekah itu adalah ibadah sunnah. Soal sajiannya apa ya terserah gitu. Tapi kan kalau orang Madura biasanya itu kalau masih dalam Syawal itu biasanya ketupat. Baik. Wah, Ya, khasnya ketupat. Ya, Ada maknanya ya Ustadz ya ketupat ini ya? Ada maknanya. Jadi ada singkatan-singkatannya. Jadi ada filosofinya lah. Gitu. Kenapa kemudian harus ketupat? Jadi gini ya sebetulnya, lebaran ketupat itu tidak ada. Baik. Ketupat itu kan sebetulnya perayaan, bukan perayaan, semacam orang habis puasa bulan Syawal 6 hari. Kan kita diberitakan 6 hari puasa Syawal. Betul. Man shoma ramadhana iman wa ihtisaban wa atba'ahu sittan min Syawal fa ka'annama shoma dar. Orang yang puasa Ramadan lalu diikuti dengan Syawal 6 hari, maka seakan-akan dia mendapatkan pahala puasa yang sama dengan 1 tahun. Nah, karena dia sudah puasa 6 hari, maka kemudian tradisi kita di Madura itu menggunakan ketupat. Ya. Jadi ketupat itu adalah simbol pemersatu. Itu kan anyaman dari apa namanya? Janur ya. Saya sendiri nggak tahu walaupun. Betul ya janur ya. Semoga saya tidak salah ya janur. Dianyam gitu ya, sedemikian rupa. Bentuk segi empat. Bentuk segi empat. Betul. Ya. Jadi itu memiliki makna dan filosofi. Ya, maknanya itu kalau ketupat itu ya pemersatu. Baik. Kemudian kalau empatnya itu simbol dari 4 madhab dan seterusnya lah gitu. Dan ini bisa dikaitkan dengan konteks kebangsaan ini. Sebagian orang mengkaitkan 4 dasar negara, UUD 45, Pancasila, Bhinneka itu kan, dan undang-undang dasar. Itu bisa diarahkan ke sana. Tetapi yang saya ketahui ini cerita dari leluhur-leluhur itu ketupat itu memiliki filosofi. Kira-kira begitu, Mbak. Baik. Dan itu tidak ada yang salah gitu. Apa salahnya orang bikin ketupat? Ya sama dengan orang bikin lontong, apa salahnya? Dan nggak wajib juga ya, Ustaz. Dan nggak wajib juga. Tetapi kan kita sangat menghargai tradisi yang berkembang di masyarakat begitu. Kalau kita ke daerah, Mbak Bucum, berbagai jenis makanan. Mungkin Mbak Bucum belum pernah tahu. Ada satu daerah itu. Kalau Idul Fitri itu justru makanan khasnya sop. Sop apa ini Ustaz? Sop ayam. Kita kan tiap hari makan sop. Betul. Daerah itu justru makanan favoritnya itu sop. Baik. Saya sendiri loh. Ada alasannya pasti ya itu ya. Nggak tahu saya filosofinya apa. Mungkin itu yang spesial begitu ya Ustaz. Jadi setiap daerah atau mungkin setiap keluarga mungkin ya Ustaz ya. Betul. Biasanya kan ada punya sajian khusus gitu. Betul nah Ustaz, kita tadi bahas mengenai makanan dan seterusnya lah. Mengenai minta maaf. Nah, ini biasanya minta maaf apakah perlu menyebutkan kesalahan yang sudah kita lakukan atau bagaimana ini Ustaz? Ya, kalau sekiranya yang jelas minta maaf itu wajib. Baik. Kalau kita berbuat salah, maka lahu madlamatun li akhihi min irdihi aw syai'in minhu falyatahallalhu minhu al-yaum. Kata Nabi itu barang siapa yang mendolimi saudaranya, maka dia harus minta dihalalkan, nanti minta dimaafkan. Hari ini juga. Sebetulnya nggak harus nunggu lebaran ya. Tradisi kita itu maafnya nunggu lebaran, nggak harus. Iya kalau usianya panjang ya Ustaz ya. Nah, mudah-mudahan kita panjang umur. Amin. Jadi soal etika meminta maaf itu yang paling penting itu adalah bagaimana kita memaafkan, kehadiran kita itu memaafkan kesalahan orang lain dan orang lain pun juga memaafkan kesalahan kita. Apakah harus disebut? Jika memang kesalahan kita itu dengan disebut malah bikin orang mangkel, nggak usah disebut. Baik. Jadi misalnya, Mbak Bucum saya minta maaf ya, apa Ustadz begini. Itu yang gare Mbak Bucum malah tambah marah. Habis saya gunjingin. Mbak Putri gendut misal gitu ya Ustaz. Malah sebel misal gitu ya. Sama juga sama gendutnya nih. Berarti mending nggak usah disebutkan aja mending nggak usah disebutkan. Itu jauh lebih bagus. Daripada kemudian disebutkan malah tambah mangkel. Tapi kalau kemudian disebutkan itu sekiranya dia tidak apa-apa, ya lebih baik disebutkan saja. Gitu. Artinya minta maaf, ya sudah minta maaf saja begitu secara langsung ya Ustaz ya. Kalau misal ada ucapan-ucapan, misal ini kan masih Syawal juga ya Ustaz.
melalui WhatsApp. Kan ini juga sempat viral juga, jangan meminta maaf atau mengucapkan minal aidin itu lewat stiker atau gambar begitu. Bagaimana, Ustadz? Sebetulnya enggak apa-apa, kan Iya. itu cuman wasilah sarana toh. Akibat dari perkembangan zaman di mana orang sekarang itu yang tidak bisa pulang kampung cukup video call. Iya. Kan itu sarana saja. Baik. Orang apa namanya mungkin di grup kalau ngomong Ya satu-satu ya langsung susah. di broadcast gitu loh, Ya. Ustadz. Iya. Cukup di grup kita Iya. tampilkan, ya sudah cukup gitu. Tetapi lebih apa ketemu langsung itu jauh lebih bagus. Karena ada ungkapan liqaul ikhwah liqaul qulub. Bertemu dengan saudara secara langsung itu akan menambah kedekatan hati. Masya Allah. Mbak Pucum kalau baca WA Iya. misalnya, itu kan sangat dipengaruhi oleh situasi psikologisnya Mbak Pucum. Betul, baik. Jadi sebetulnya yang kirim WA itu orangnya biasa-biasa aja ngomongnya, tapi karena psikologisnya Mbak Pucum lagi sensi, Iya. ini kok orang kasar Kok banget gini ya, gitu. Oh, nggak pakai salam misalnya. Betul. baik. Jadi serba apa ya? Serba penuh tendensi lah. Oke, serba oke. curiga gitu. Pemaknaannya berbeda. Berbeda Karena secara tulisan, bukan Betul, verbal begitu ya, betul. atau ketemu langsung. Tapi kalau kemudian orangnya ketemu langsung, itu kan beda. Itu yang dalam makalah tadi itu liqaul ikhwah, liqaul qulub, bertemu dengan saudara secara langsung itu menambah kedekatan hati. Makanya memang silaturahim itu idealnya iya. datang secara langsung Oke. supaya kemudian menambah keakraban. Kita di grup aja misalnya Mbak Pucum ya, Iya. minta maaf ini, kan tidak begitu direken itu. Siapa sih orang ini? Hanya lewat, Nggak di scroll gitu gimana, aja iya, kan. betul, gitu. betul. Tapi kalau kemudian ketemu langsung Iya. ke rumahnya itu kan beda. Gitu. Oke, baik. Kita akan bahas lagi ya lebih Ya. lanjut ini mengenai Islam dan kebudayaan. Bersama saya Putri dan juga Ustadz Nur Khalis membahas mengenai Islam dan kebudayaan. Kalau berbincang mengenai halal bihalal itu banyak sekali ya, Ustadz ya. Ya. Bagian-bagian dari halal bihalal mulai dari tadi suguhan, lalu juga bermaaf-maafan, etikanya meminta maaf juga seperti apa. Ini ada pertanyaan Ustadz mengenai juga ketika misal kita bertamu, lalu kita posisinya lagi puasa sunnah nih Ustadz, apa yang perlu dilakukan? Katanya ada yang disuruh batalin, tapi kan misal ini aduh eman ini udah sore atau seperti apa begitu, bagaimana Ya, penjelasannya, Ustadz? memang puasa sunnah itu lebih baik dibatalkan jika memang kita disuguhi oleh makanan dan sekiranya orang yang beri makan itu kecewa kalau tidak dimakan. Tapi kalau kemudian orang yang berikan makan itu tidak membuat orang itu kecewa, enggak apa-apa. Justru lebih bagus dilanjutkan. Jadi gini, pertama yang jadi patokan itu adalah orang itu sekiranya kecewa apa enggak. Baik. Misalnya saya bertamu ke rumahnya Mbak Pucum, cuma disuguhi wafer misalnya. Iya. Kan enggak repot Mbak Pucum toh, nyediakan wafer itu kan. Betul. Umpama, maaf Mbak, saya lagi puasa ini. Kan enggak kecewa, enggak masak itu. Itu lebih baik dilanjutkan saja. Tapi kalau sekiranya menolak itu bikin orang itu kecewa, iyalah. Misal udah dimasakin apa, Nah, udah betul banyak sekali, begitu. ya. Kok Iya. tiba-tiba tamunya ngomong saya puasa, oh, itu kan kecewa banget. Baik. Lebih baik batalkan itu. Menghormati sohibul bait yang sudah bersusah payah menyiapkan hidangan itu jauh lebih bagus daripada kita mempertahankan ibadah sunnah. Artinya bagaimana kita bisa menilai itu ya Ustadz ya. Ini kira-kira tersinggung nggak ya begitu ya Ustadz? Cerdik-cerdiknya kita baca situasi sebetulnya. Saya pun pernah bertamu ke salah seorang kiai itu Iya. di bulan Syawal. Baik. Kiai itu ndak nyuruh tapi juga nggak apa namanya ndak menolak. Jadi ndak nyuruh saya makan, ya tapi juga nggak menghidangkan, ya cuma ditaruh gitu aja lah gitu. Terus ngobrol gitu aja. Ngobrol gitu. Ya. Lah kita kan bingung. Ini mau makan apa enggak gitu kan. Lah suatu saat saya ngomong, ngapunten, karena saya merasa nggak enak kan. Ngapunten Kiai, saya minum tehnya gitu. Loh, lek ancen gak poso, monggo. Oh. Lah malah baik. berarti kan sebetulnya andaikan nolak Iya. pun itu kan enggak masalah gitu maksud Oke, saya. oke. Jadi sebetulnya ya menurut saya cerdik-cerdiknya kita untuk membaca situasi. Kalau sekiranya dia kecewa banget ya lebih baik dibatalkan saja. Dan kita sebagai tuan rumah harus tahu sikapnya- diri juga. Oke, baik. Jadi kalau sekiranya orang itu berpuasa, ya tidak usah terlalu Memaksa begitu ya? juga. Jadi tidak usah terlalu kecewa gitu maksud saya. Oke. Dan yang kedua, bertamu di bulan Syawal itu kan juga ada kemungkinan memang dia sedang berpuasa. Ya kita nggak usah repot-repot betul gitu. Kecuali memang keluarga dekat yang sudah kita tahu. Iya. Kamu besok puasa apa enggak? Kira-kira gitu kan.
Kalau enggak tak masakin kan begitu. Oh, udah terlanjur dimasakin. Oke. Nah, Gitu. itu hal-hal yang remeh tapi juga perlu kita tahu begitu ya, mengenai juga ibadah tapi juga terkait tradisi bersilaturahim. Nah, Betul ini kaitannya juga masalah halal bihalal juga biasanya kita namanya minta maaf atau baru ketemu, ada yang namanya salam-salaman ya Ustadz ya, atau mungkin kolega sesama dari perusahaan, atau mungkin ada halal bihalal keluarga besar, tiba-tiba ketemu ini siapa, Pak Ade atau Bude atau ini bagaimana Ustadz untuk etika salaman apalagi untuk yang lawan jenis ya? Bagaimana Ustadz? Ya, kalau sesama jenis sudah clear, kita nggak usah bahas. Baik. Ini kan lawan jenis. Kalau orang itu sudah dewasa, sudah mencapai usia balik maksud saya, lebih baik tidak usah bersentuhan. Cari Jadi, amannya begitu Ustadz? Ya cukup begini aja, ngasih isyarat bahwa kita minta maaf. Dia pun juga begitu kan, gitu. Tapi kalau kemudian itu memang keluarga dekat, Pak D, kemudian paman sendiri ya, atau kemudian bibi, itu kan tidak ada masalah gitu. Batasannya sampai di mana? Batasannya dari sepupu. Nah, kita sepupu itu sudah bukan mahram. Artinya kita kalau mau menikah dengan sepupu itu boleh gitu. Apalagi ke bawah, itu bukan mahram lagi. Tapi kalau ke samping, ke paman, bibi itu masih mahram itu. Itu sehingga itu boleh untuk menyentuh itu boleh. Tapi kalau bukan mahram, sepupu dan seterusnya itu ke bawah gitu maksud saya, itu sebaiknya tidak usah bersentuhan. Dan masyarakat juga harus paham bahwa itu adalah memang ajaran agama gitu. Tetapi Mbak Pucum, kalau sekiranya dengan model begitu itu akan menimbulkan masalah, mungkin kita dianggap sombong misalnya dan sebagainya. Ya, ini pengalaman juga di saya sebagai perempuan apalagi. Betul, saya pun juga demikian. Itu kadang-kadang ya harus tahu diri juga. Daripada nanti kita fitnah ya macam-macam lah kira-kira begitu. Lebih baik ya santai-santai aja lah. Maksudnya itu dilakukan tetapi dengan batas-batas yang wajar gitu aja. Gitu aja kalau menurut saya. Yang enggak berlebih. Ya, apalagi kolega kerja. Nah, biasanya di perusahaan. Betul, yang tidak jelas itu siapa. Nggak ada hubungan lah. Bukan keluarga begitu ya Ustadz ya. Itu sebaiknya ya membatasi. Bukan bermaksud tidak mau salaman, tetapi cara bersalamannya itu beda dengan keluarga dekat gitu. Ya cukup memberi isyarat begini aja kan sudah bisa itu. Dan itu perlu dilatih begitu ya Ustadz. Apalagi kalau di lingkungan kerja begitu ya Ustadz. Nah Ustadz, banyak sekali tradisi-tradisi dalam Islam begitu. Apa yang mungkin bisa didiskusikan lebih ini mengenai? Ya, implementasi ajaran agama di bumi Nusantara itu sangat khas ya. Makanya kemudian ada istilah Islam Nusantara. NU mengangkat terma Islam Nusantara itu betul sekali. Karena memang ada perilaku keagamaan kita yang memang khas, tidak dimiliki oleh umat Islam di lain negara. Artinya itu bukan ajaran apa ya, maksudnya bukan madhab baru kan? Karena banyak sekali orang-orang Islam apalagi nih istilah Islam Nusantara begitu. Ya memang kalau kita baca medsos itu banyak ya. Ada yang mengkritik, gak ada Islam itu rahmatan lil alamin. Saya bilang gak ada juga Islam rahmatan lil alamin. Mana dalilnya itu? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kahnya itu Nabi Muhammad, iya kan? Lalu ada yang bilang nggak ada Islam Nusantara itu bikin-bikin karena dia nggak ngerti aja. Saya bilang kalimat Nusantara itu menunjukkan khosois, karakteristik keberagaman masyarakat Indonesia yang khas, tidak dimiliki oleh umat Islam di lain negara. Saya kasih contoh misalnya, kayak budaya megengan. Menjelang Ramadan itu khas Nusantara. Mana ada negara lain kemudian mau Ramadan datang ke rumahnya Mbak Pucum, datang ke rumah tetangga sana untuk minta maaf, lalu antar kue apem itu kan, tidak ada itu. Tapi kalau kemudian kita baca sejarahnya tentang itu kan masuk akal. Jadi gini, bahwa kita itu kalau mau Ramadan kan diperintahkan untuk minta maaf. Karena kita akan fokus beribadah kepada Allah, maka hablum minannasnya itu kemudian kita selesaikan gitu. Lah orang dulu itu kalau mau unjung-unjung ke rumah orang minta maaf itu kan malu. Maka dia bawa oleh-oleh. Oleh-olehnya itu apem. Apem itu berasal dari bahasa Arab, namanya afwan. Afwan itu mohon maaf. Jadi dengan antar-antar kue apem itu dia sudah minta maaf maksudnya. Tapi kemudian tradisi ini, ajaran ini kemudian bergeser kan. Sekarang orang tidak lagi terfokus pada ajaran minta maafnya, tapi fokus pada apemnya. Betul, harus ada apemnya. Harus ada apemnya. Jadi kalau nggak ada apem itu bukan megengan gitu. Itu salahnya gitu. Nah, jadi
Ya apem ya, tapi Yeah. kalau bukan apem ya enggak apa-apa gitu Yeah, maksud saya. yeah, Tapi tradisi antar-antar menjelang Ramadan sedekah. Maknanya adalah maksudnya minta maaf sebelum kita beribadah puasa, begitu ya Ustadz ya. Betul sekali itu. Masya Iya. Allah. Jadi banyak Mbak Pucum ya, tradisi-tradisi kita itu yang sebetulnya secara substansial itu bagus. Tapi masyarakat di luar yang tidak paham itu mengkritik, nggak ada itu ajaran Islam. Saya waktu Ramadan sempat baca itu ada salah seorang ustadz ternama lah gitu ya. Itu bahwa waktu imsak tidak ada dalam ajaran Islam. Ah, iya, iya. Ya kan, saya sempat buat tulisan itu. Saya bilang dan itu selalu dibahas di setiap bulan Ramadan. Betul, selalu dibahas. Saya bikin tulisan itu implementasi konsep saddu dzari'ah dalam penentuan waktu imsak di Indonesia. Baik. Bahwa itu kalau kemudian Anda baca Quran hadis memang tidak ada. Mana ada waktu imsak itu? Tidak ada. Imsak itu waktu subuh kita harus menahan diri. Ya. Tapi ulama kita lagi-lagi itu kan menggunakan konsep saddu dzari'ah. Saddu dzari'ah itu artinya mencegah sebelum terjadinya keburukan. Ya. Di Quran itu kan ayatnya wala taqrabuz zina. Janganlah kamu mendekati zina. Kenapa? Kalau ini kemudian dekat, maka bisa bablas, ya bisa jebol kira-kira gitu. Maka kemudian mendekati begitu tuh enggak boleh gitu. Nah, itu namanya konsep saddu dzari'ah. Sama juga sesuatu yang menimbulkan bahaya itu harus dipotong. Bahayanya dalam artian nanti sahur kebablasan waktu adzan subuh begitu ya Ustaz. Betul. Nah, dalam konteks sahur itu begitu. Jadi orang jangan sampai kemudian begitu adzan subuh dia masih sedang makan. Pengalaman ini Ustaz, betul memang. Betul. Iya, iya. Nah, makanya kemudian ulama bikin waktu imsak sebelum itu. Iya, Berapa menit? 10 menit. Apa ada dasarnya sebelum itu? Tidak. Itu kesepakatan bersama. Dan kesepakatan itu menjadi hukum. Di Indonesia. Di Indonesia. Begitu ya Ustadz. Di mana-mana kan orang imsak itu 10 menit. Betul. Kalau kita lihat di kalender itu 10 menit semuanya 10 menit itu. Jarak 10 menit dari waktu subuh. Waktu subuh. Sehingga orang bilang imsak itu dia harus berhenti makan. Sebetulnya andaikan dipaksa makan bisa, tapi itu sudah lampu kuning gitu maksudnya. Masya Allah, memang spesial sekali di Indonesia ini ketika kita berpuasa. Ngapunten Ustaz, ketika kita di luar Indonesia bingung Ustaz. Iya. Mepet sekali dengan waktu adzan ini. Nah Ustaz, mengenai berlebaran ini juga ada tradisi yang mengenai hampers, kasih uang dan hal-hal seperti itu. Nah, bagaimana menurut Ustaz mengenai hal ini? Ya, di zaman Nabi itu pernah terjadi. Nabi itu pulang dari sholat id, itu menemukan segerombolan anak kecil yang sedang tertawa bahagia. Di pojok sana itu ada anak kecil yang menangis sendirian. Lalu datangi, kenapa kamu menangis? Kata dia, saya menangis karena teman saya happy, bahagia karena punya ayah. Ayah saya sudah nggak ada, saya nggak bisa pakai baju baru, nggak bisa makan enak, nggak punya uang dan sebagainya. Lalu itu oleh Nabi kemudian diajak pulang, disampaikan kepada Sayyidah Aisyah. Aisyah, anak ini disuruh mandi, dirapikan rambutnya, dikasih baju yang bagus, kasih uang, suruh main. Kan berarti menunjukkan bahwa orang di waktu lebaran itu harus dibahagiakan. Lah, memberikan hampers, kemudian uang. Itu bagian daripada membahagiakan orang lain. Dan itu perintah dalam agama. Masya Allah. Perintah dalam agama. Jadi jangan terjebak pada apa dalilnya. Lah kalau segala sesuatu ada dalilnya ya susah, Mbak, gitu. Selagi itu baik ya kita lakukan. Itu ya, membahagiakan orang. Ya, Ustadz, kita akan lanjutkan kembali ya satu segmen lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Hujah Aswaja. 23% lebih penduduk dunia menderita asam urat tinggi. Pada malam hari, jari-jari saya terasa nyeri dan panas, sehingga tidak nyaman ketika tidur. Lalu, saya mencari obat di internet. Akhirnya saya menemukan Healthik. Saya mengkonsumsi obat itu, rasanya ada bedanya. Sekarang nyaman dan enak, sudah tidak nyeri lagi.
Ya, Islam dan kebudayaan masih kita bahas dalam Hujah Aswaja kali ini di segmen terakhir, tapi masih ada sisa sedikit waktu ini ya Ustadz ya membahas mengenai tradisi atau kebudayaan dan Islam. Tadi apa yang bisa kita lanjutkan Ustadz mengenai hampers, berbagi uang dan lain sebagainya? Ya, itu intinya adalah membahagiakan orang lain. Baik. Sebagaimana Nabi juga membahagiakan anak kecil yang tadi saya ceritakan itu, anak yatim yang menangis karena nggak ada karena kehilangan ayah dan sebagainya. Jadi itu substansinya adalah membahagiakan, dan apa salahnya juga gitu. Jadi tidak harus segala sesuatu ada dalilnya. Yang tidak ada dalilnya pun sepanjang itu berkesesuaian, tidak menyimpang dari ajaran agama, yaitulah juga Islam gitu. Saya selalu mengatakan hukum Islam itu tidak harus Al-Quran dan hadis. Hukum Islam itu apa saja yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, sudah itu hukum Islam. Saya mencontohkan misalnya kayak traffic light itu, lampu merah itu, iya hukum Islam. Jangan Anda beranggapan itu bukan hukum Islam. Itu diciptakan kan dalam rangka untuk menyelamatkan orang. Supaya teratur. Supaya teratur, tertib kan gitu. Hifdun nafas, menyelamatkan orang. Jadi itu poinnya, Mbak Pucum. Oke. Nah, kaitannya mengenai tadi sempat disinggung mengenai ada yang lebaran itu berbeda waktunya ya Ustadz. Ya, ada yang lebaran lebih awal, ada yang lebarannya berbeda. Bagaimana Ustadz? Ya, jadi itu bagi saya lebaran itu harusnya mengikuti keputusan pemerintah itu aja. Karena yang punya hak untuk isbat hanya pemerintah. Hanya pemerintah. Sudah ikuti aja pemerintah. Soal kemudian seperti di Jogja itu ya, kalau nggak salah itu yang katanya telepon langsung sama Allah itu lebih kepada kayaknya itu komunikasi batin itu, kontak batin dengan Allah gitu. Itu kan sudah ada tim dari NU Jogja yang sudah terjun ke sana dan mengklarifikasikan. Intinya beliau welcome, siap berubah dan siap untuk tidak menyebarkan hal-hal seperti itu. Karena bagaimanapun lebaran ini adalah kepentingan kita bersama, sebaiknya adalah mengikuti keputusan pemerintah. Itu saja. Bukan dengan tradisi masing-masing begitu ya Ustadz ya? Kalau begitu nanti esensi lebaran menjadi hilang. Oke Ustadz, kita di akhir segmen monggo closing statement untuk bahasan kita. Kita saat ini sedang berada di bulan Syawal ya. Maka kita manfaatkan momentum bulan Syawal ini untuk saling memaafkan, memperbanyak silaturahim, dan berzikir kepada Allah yang paling penting. Karena esensi bulan Syawal itu adalah bulan peningkatan. Maka harusnya amal kita itu meningkat. Setidaknya itu apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, kita bawa dan kita implementasikan di bulan Syawal. Sehingga kemudian kemakburan atau kemakbulan ibadah puasa itu berefek dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz. Semoga kita juga benar-benar menjadi pribadi yang lebih baik ya Ustadz ya. Seusai bulan Ramadan kali ini. Terima kasih Ustadz sudah berbagi dalam Hujah Aswaja kali ini. Semoga sehat selalu dan mohon maaf lahir batin Ustadz. Lahir batin juga ya. Dan juga pemirsa di rumah ya. Semoga sehat selalu dan terima kasih Anda sudah menyaksikan Hujah Aswaja kali ini. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Saya Putri Humaira pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.